Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, nah dalam video kali ini kurang lebih selama 15 menit ke depan, kita akan sama-sama melakukan analisa okupansi dan workload. Ya, yang mana pada akhir sesi dari video ini, teman-teman akan mampu menganalisa kira-kira apakah pekerjaan dari karyawan kita itu harus ditambah atau dikurangi, atau bahkan apakah kita harus menambah karyawan atau bahkan kita harus mengurangi karyawan, gitu ya. Nah, kita punya data seperti ini. Oke, kita punya data kinerja staf pelayanan ya, yang mana pada video ini memang lebih ke kontak center. Istilah-istilahnya juga sangat kontak center sekali. Ada answer call, ada talk time, ACW time ya, other time, avail time, aux dan work hour. Tapi jangan sedih, karena ini sebetulnya bisa digunakan di industri yang lain ya, selama kita mengetahui berapa sih jumlah waktu pelayanan yang dilakukan oleh setiap karyawan kita. Oke, nah pertama-tama kita akan melakukan perhitungan effective time. Nah, apa itu effective time? Jadi effective time itu adalah kita menghitung berapa sih waktu efektif yang diberikan atau yang dilakukan oleh staff kita, oleh karyawan kita dari mulai dia masuk sampai dengan pulang. Efektifnya berapa jam? Oke, effective time itu adalah menjumlahkan talk time ya, ditambah ACW time. Oke, jadi talk time itu adalah saat staff kita mulai memberikan pelayanan dari mulai greeting sampai dengan closing. Dari mulai selamat pagi dengan Aam, bisa saya bantu? Sampai dengan terima kasih telah menghubungi layanan kami. Semoga informasi yang kami berikan sesuai dengan ya, dan selanjutnya. Oke, itu dia. Kemudian ACW time adalah waktu yang digunakan oleh agent kita untuk melakukan pencatatan setelah pelayanan berakhir, gitu ya. Itu namanya ACW time. Oke, atau after call work time. Nah, itu singkatan dari ACW. Oke. Kemudian ada other time. Ya, other time masuk ke dalam waktu efektif karena other time itu berada di dalam pelayanan ya. Saat agent bilang ke pelanggan, baik Ibu, mohon ditunggu sebentar ya Ibu ya, saya membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 menit ke depan ya untuk melakukan pengecekan data-data terlebih dahulu. Oke, nah itu adalah other time. Ya, setelah si agent selesai bicara seperti itu, lalu nasabah atau pelanggan diberikan nada tunggu ya selama 2 sampai dengan 3 menit ke depan sesuai yang dijanjikan oleh si agent tadi ya. Maka praktis talk time, other time, dan ACW time itu berada dalam waktu efektif atau itu disebut waktu efektif. Oke, iya dong efektif karena kan dia dari greeting ya, kemudian dia melakukan pengecekan data, kemudian dia closing. Setelah closing dia melakukan pencatatan. Itu efektif. Oke. Nah, efektif time-nya Aam adalah 21.643 detik ya. Jadi data ini masih di detik ya untuk efektif time. Oke. Nah, kemudian berapakah efektif time si Burhan? Ya, Burhan itu kita hitung talk time Burhan berapa di hari tersebut, ACW si Burhan berapa, dan juga other time-nya berapa. Oke. 16.728. Oke. Nah, begitu pula dengan yang lain, kita tinggal drag ke bawah. Ini mudah sekali ya, operasi sederhana di Excel. Nah, kemudian kita hitung okupansi. Nah, okupansi ini adalah perbandingan waktu efektif dibandingkan dengan jumlah waktu seharian. Seharian dia ada di kantor, tapi aux tidak termasuk ya. Jadi aux itu istirahat. Kalau misalkan dari jam 8 sampai jam 5 sore bekerja ya, waktu kerja, ada waktu aux dari jam 12 siang sampai jam 1. Misal seperti itu deh, secara berganti-gantian di kontak center. Oke, kita hitung okupansi Aam. Ya. Okupansi yaitu effective time itu akan dibandingkan dengan talk time ya, ditambah dengan ACW time. Talk time, ACW time, other time, dan available time. Aux tidak kita masukkan karena aux itu istirahat 1 jam, atau aux ke toilet ya, atau mengambil air minum misalkan ke pantry, itu menggunakan aux misalkan ya, dengan persetujuan supervisor atau team leader. Oke. Nah, okupansi kita hitung. Oke. Okupansi Aam di hari tersebut adalah 81,32%. Jadi
dari jam 8 sampai jam 5 sore, si Aam itu menggunakan 81% ya, 81,32% waktunya untuk bekerja. Ya, efektifnya gitu 81,32. Nah, begitupun dengan Burhan, kita lakukan hal yang sama ya, 16.000 dibagi dengan sum ya, kita sum talk time, ACW, other time, dan avail time Burhan. Oke, seperti ini rumusnya. 66,03%. Jadi Burhan ini agak-agak kurang efektif waktunya. Dia hanya menggunakan waktunya 66% saja, beda dengan Aam yang 81%. Ya. Oke, kita drag ke bawah ya, mudah sekali. Nah, setelah kita melihat okupansi, kita bisa melihat bahwa Burhan ini memiliki okupansi yang sangat rendah. Nah, di manakah dia okupansi yang rendah? Nah, itu bisa dilihat di data ini. Yang paling terlihat adalah dia itu Burhan banyak waktu available atau waktu menganggur dan tidak melayani telepon. Ya. Jadi entah kenapa Burhan paling lama menganggur di situ ya. Oke, data yang ada adalah seperti ini. Oke, kita lanjut dulu ke melakukan perhitungan call per hour. Call per hour adalah berapa sih jumlah pelanggan yang ditangani melalui telepon, yang dilayani ya melalui telepon. Itu selama satu hari kan di sini ada 170 untuk si Aam. Itu kan satu hari dari 8 sampai 5 sore. Nah, satu jamnya berapa? Kemampuan Aam menjawab telepon dalam satu jam itu berapa sih jumlahnya? Kayak ini mudah sekali ya. Yaitu caranya answer call-nya si Aam dibagi dengan kita sum dari mulai talk time, ACW, other time, avail ya, avail time ya, aux tidak kita masukkan. Lalu dibagi 3.600. Nah, rumusnya itu adalah rumus untuk call per hour. Call per hour. Jadi jumlah calls yang satu hari dirubah menjadi ke satuan jam. Ya, satu harinya itu adalah kita hitung mulai talk time, ACW time, other time, avail time. Ya, bagi 3.600 supaya si talk time, ACW, other, dan avail time itu menjadi dalam satuan jam. Ya, jadi call per hour Aam adalah 23. Artinya dalam jam 8 sampai jam 9 dia sanggup melayani 23 pelanggan. Ya, dan jam-jam berikutnya juga 23 ya, rata-ratanya seperti itu. Kita drag ke bawah ya. Nah, ternyata setelah kita lihat hasilnya, Aam tidak terlalu jelek untuk jumlah telepon yang diterima dalam satu jamnya, itu 18,8 calls gitu ya. Nah, itu adalah call per hour, yaitu telepon yang bisa ditangani oleh agent tertentu dalam kurun waktu 1 jam gitu ya. Nah, berikutnya ada average talk time. Dari namanya aja sudah average, berarti rata-rata talk time. Atau ya, si Aam ini berapa sih rata-rata talk time-nya gitu ya, sehingga dia itu bisa mampu 23 calls dalam 1 jam. Ya, sebenarnya ini sangat mudah sekali. Kalau dalam 1 jam dia berhasil mengangkat 23 telepon, berarti berapa menit per teleponnya? Kan seperti itu. Nah, tapi kita ada rumusnya, yaitu talk time ya, talk time Aam dibagi answer call-nya langsung. Maka talk time Aam itu adalah 81 ya, 3 detik. Atau 81,3 detik itu adalah ya, 81 detik itu kan berarti kita ambil 60, udah 1 menit. Kemudian sisanya ada 21,3 ya, berarti kita bulatkan jadi 21 detik ya. Jadi Aam ini melayani pelanggan hanya 1 menit 21 detik, sangat singkat sekali untuk ukuran kontak center. Karena kontak center itu kan ada greetings, kemudian setelah itu kan ada sapa nama gitu ya, biasanya perkenalan dulu, kemudian kita lakukan verifikasi ya. Setelah verifikasi baru melakukan analisa ya, apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh si
pelanggan, kemudian ada pengecekan datanya dia dalam waktu 1 menit 21 detik. Apakah bagus? Belum tentu. Bisa jadi dia melakukan pelayanan dengan cepat karena dia tidak mengetahui apakah jawabannya benar semua atau bagaimana. Itu perlu dilakukan analisa lebih lanjut gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke Burhan. Ya, kita lihat si Burhan. Burhan memiliki 12.060 ya detik untuk talk time dengan jumlah callsnya 132 dalam satu hari ya. Nah, Burhan ini ternyata talk time-nya lebih tinggi dari si Aam, yaitu 91,4 ya. 91,4 berarti 91-nya kita ambil 60 detik supaya jadi 1 menit. Oke. Kemudian tersisa dari 91 kurang 1 menit itu adalah 31 detik. Oke. Beda 10 detik dengan Aam ya. Nah, begitupun dengan Cahyani. Oke, kita hitung ulang. 15.590 detik dibagi dengan 127 calls. Hasilnya 122 detik. Oke, 122 detik kita ambil jadi 2 menit ya, karena 2 menit itu adalah 120 detik. 2 menit 2 detik. Karena 122 ya, ada sisa 2 detik. Oke. Nah, Dadang dan Entin kita lakukan hal yang sama ya. 120 detik dan 89. Oke, kalau 120 detik berarti 2 menit. 2 menit pas ya. Oke, 2 menit. Oke, kemudian ada Entin yang menghabiskan waktu 89,6 detik, yaitu sebesar 1 menit 29 detik. Nah, ini dia. Oke, itu adalah average talk time atau rata-rata lamanya waktu berbicara setiap agent dari mulai Aam, Burhan, Cahyani, Dadang, dan Entin. Oke. Nah, berikutnya kita hitung average handling time. Nah, average talk time itu berbeda dengan average handling time. Kalau talk time itu pure menghitung waktu berbicaranya saja. Jadi ketika si agent tidak berbicara dengan si pelanggan, maka timernya berhenti. Ya, timer akan jalan lagi ketika agent mulai ngomong lagi dengan pelanggan, mulai kembali lagi berinteraksi dengan pelanggan, itu talk time. Nah, handling time ini lebih dari saat dia itu melayani pelanggan dari mulai greetings, kemudian di tengahnya ada hold, kemudian setelahnya ada after call work, ada ACW. Nah, itulah disebut handling time. Jadi lengkap dari mulai greetings, ada holdnya sekian menit, misalkan greeting sampai dengan hold pertama itu adalah 1 menit, kemudian di hold selama 1 menit, berarti sudah 2 menit, kemudian pelayanan lagi dilanjutkan 1 menit, sudah 3 menit, plus after call work misalkan 20 detik untuk pencatatannya. Nah, itu yang disebut dengan handling time. Nah, kita hitung sekarang. Berarti handling time itu adalah kita jumlahkan talk time, ACW, other time ya, 3 komponen tersebut dibagi dengan jumlah calls. Nah, bedanya dengan average talk time itu pure dia hanya waktu berbicara saja ya. Kayak handling time ini lebih banyak pasti ya detikannya. Kemudian kita hitung punya Burhan ya, kita hitung lagi, kita sum, jumlahkan talk time Burhan, ACW Burhan, other time Burhan. Oke. Nah, lalu kita bagi dengan jumlah calls yang berhasil dilayani si Burhan. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita drag ke bawah seperti ini gitu ya. Oke. Dan seperti saat merubah detik menjadi menit gitu ya, 127 itu adalah 2 menit 7 detik. Kemudian 126 itu adalah 2 menit 6 detik. 182 adalah 180 berarti dibagi 60 itu dapat 3 menit. 3 menit 2 detik. 127 adalah 2 menit 7 detik. Dan 117 adalah 1 menit 57 detik ternyata. Ya.
1 menit 57 detik. Nah, kita sudah melihat hasil perhitungannya, lalu kita bisa lakukan analisa. Oke. Nah, saya tambahkan satu kolom lagi, kita akan melakukan perhitungan workload. Ya. Kita lakukan perhitungan workload di sini. Oke. Workload itu satuannya adalah Erlang. Ya. Untuk menghitung Erlang bisa dilihat di video yang pertama tentang melakukan perhitungan jumlah karyawan ya, untuk menjadwalkan di 3 shift. Di situ ada perhitungan Erlang ya. Nah, workload itu rumusnya adalah answer calls ya dikalikan dengan AHT. AHT-nya di sini adalah 127 detik ya. Dibagi 3600. Oke. Dan workload AA adalah 6,01 dan satuan workload itu adalah Erlang ya. Oke, Burhan juga sama. Untuk menghitung workloadnya adalah answer call Burhan dikali AHT yaitu 126,7. Oke, lalu dibagi 3600 ya, supaya menjadi detik satuannya. Nah, seperti itu. Begitupun dengan Cahyani, Dadang, dan Entin. Oke. Nah, setelah ini kita bisa melakukan analisa. Kira-kira okupansi 66% itu masih layak tidak ya untuk ditambahkan pekerjaan lain, misalkan ya, kita bisa tambahkan pekerjaan lain supaya okupansinya naik. Oke. Kemudian untuk Dadang 73, Entin 70, setidaknya okupansi itu yang lebih baik itu adalah mendekati 100% memang ya. Cuman tidak mungkin ada orang yang okupansinya tinggi sekali ya, berarti dia tidak istirahat ya, dia tidak ke toilet, dia benar-benar begitu duduk langsung bekerja gitu ya, tidak ada waktu jedanya. Tidak mungkin ada yang 100% kecuali mesin ya. Dan okupansi itu rata-rata 85 ya sampai dengan 90 ya. Kalau udah di atas 90 itu berarti sudah terlalu banyak pekerjaannya ya. Berarti saat disitulah kita harus mempertimbangkan mengurangi jumlah beban kerja atau meningkatkan atau menambah jumlah karyawan ya. Nah, kira-kira itu teman-teman untuk video kali ini ya. Jadi untuk perhitungan atau analisa okupansi dan workload bisa teman-teman pelajari ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga tolong kasih aku masukan kira-kira berikutnya harus membahas tentang apa ya, tentang analisa apa. Oke. Nah, semoga yang baiknya bisa diambil dan juga yang buruknya tidak perlu diambil. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, selamat malam.